ribu yang ini. Kalau yang ini harganya dari 100.000. Gua ngotot tuh jualan belinya tuh ngotot. Pakai nawar. Pakai otot leher. Sampai akhirnya gue berhasil mendapatkan harga 50.000 per meter. Hebat kan gue? Barang-barang buruan sudah di tangan dan Preti Asmara pun meninggalkan pasar Tanah Abang dengan hati puas dan janji untuk menjelajah di lain waktu. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Band Krispati mendapat sandungan kerikil pada saat menggapai popularitas. Band yang digawangi oleh Semi yang juga merupakan kekasih Nania Idol ini mendapat cemooh dari penonton saat melakukan penampilannya dalam rangka Hari Jadi Kepolisian hari Selasa kemarin. Miss you, baby. Fanatisme tidak selamanya bersifat positif. Sangat menggilanya para selengker terhadap grup musik Slank membuat tidak sedikit persoalan yang justru timbul. Agustus lalu, Slank mendapat protes dari warga di kawasan Gading, Serpong, Tangerang karena akan menggelar konser di kawasan perumahan mereka. Sebenarnya bukan Slank yang mereka takuti, melainkan para selengker yang jumlahnya begitu banyak dan terkenal nekat. Persoalan lain gara-gara fanatisme selengker juga pernah muncul saat penggila grup musik asal Gang Potlot ini mengibarkan bendera merah putih yang ditiban lambang Slank. Kali ini giliran grup musik Krispati yang ketiban persoalan, lagi-lagi gara-gara ulah para selengker. Grup musik yang beranggotakan Sami, Badai, Anton, Dika, dan Arif ini mendapat hujanan sandal saat beraksi di acara Ultah Polda 6 Desember yang lalu. Baru satu lagu dinyanyikan, bukannya sambutan tepuk tangan yang didapat, melainkan sandal yang melayang hingga mengenai beberapa personil. Hadiah Kecil dari teman-teman. Jadi kita selain dibayar di situ kita mendapatkan bonus berupa 6 sendal. Ini bukan yang pertama kali. Waktu itu kita manggung di sebuah acara pensi. Itu juga gitu, masanya lebih ngerok, lebih cadas gitu. Pas kita naik, ada juga botol-botol aqua gitu yang berisi akhirnya kita minum. Terima kasih. Gitu. Kaget pasti, bingung dan kesal juga dirasakan para personel Krispati. Apalagi tindakan brutal para selengker tidak juga mereda, meski beberapa kali Sami sang vokalis menyerukan kalimat menyejukkan. Dari awal udah begitu. Dari awal sampai habis, saya coba menenangkan, tapi mereka tetap yang ya gimana lah, ya udahlah. The show must go on kan, profesionalisme aja udah. Ada sebagian yang reda, ada sebagian yang seneng kita menunjukkan simbolisasi mereka. Ada juga yang cuek. Ya biasalah. Nit, kebanyakan sensornya. Sebagai grup band baru, timbukan atau layangan botol minuman kosong sudah menjadi sambutan awal mereka. Jadi meski kesal, Krispati yang paham betul sikap para selengker berusaha untuk santai saja. Namun satu yang membuat mereka tidak habis pikir, mengapa para selengker yang mengaku-ngaku sangat cinta terhadap grup musik Slank tidak juga menyintai slogan dan sikap para personil Slank yang selalu cinta damai. Slacknya asik-asik aja kok sama kita gitu loh. Grupnya sendiri asik sama kita, masa selengkersnya enggak. Dan mereka selalu menyebar apa? Peace gitu. Plur. Coba ditunjukkan lebih peace kepada orang lain. Kita sebar damai bareng-bareng. Jika kau tetap bersama dirinya. Pemirsa, ingin tahu tingkah laku Preti Asmara yang ketinggalan rombongan selebritis lain saat berbelanja di sebuah pertokoan? Ini Preti Asmara di tengah lautan manusia. Bersama sejumlah selebritis lainnya, akhir pekan lalu Preti berkeliling pasar Blok A Tanah Abang untuk berbelanja bersama. Untuk Preti, belanja bersama di pasar Tanah Abang adalah sebuah perjuangan. Dengan badannya yang besar serta kerumunan orang yang menghimpit, Preti pun tidak bisa leluasa untuk berbelanja. Tapi demi harga murah dan barang bagus, ia rela terjun ke pasar grosir ini. Saya belum menemukan baju yang kira-kira bisa muat ke badan saya, pemirsa. Sepanjang yang sudah saya lihat, oh ini kayaknya dasar oke juga nih. Oh enggak. Ini memang kelihatannya besar tetapi pasti lengannya nggak cukup. Saya sudah tahu dari memandang
dari sebelah mata saya udah tahu mana baju yang muat atau mana baju yang pasti nggak muat buat saya. Jadi saya bingung di mana saya bisa mendapatkan size yang tepat. Sudah 2 putaran ia lakukan tapi tidak juga tampak hasil perjuangannya itu. Rata-rata baju yang tergantung indah di setiap toko bukanlah ukuran tubuhnya. Preti pun nyaris putus asa. Tidak ada satupun baju-baju yang kuat buat saya. Ini saya harus bagaimana? Demi Preti kami pun menemaninya berkeliling. Saking lamanya mencari pakaian yang pas untuk tubuhnya, Preti sampai kehilangan jejak rombongan teman-temannya. Kali ini ia benar-benar putus asa. Nah lo hilang. Hilang. Halo hilang. Hai Mbak nyari Mbak. Ayo. Bango 2 masuk, Bango 2. Di sini kupu-kupu malam. Bango 2. Ada anak ayam kehilangan induknya. Pencarian Preti akhirnya berujung manis. Teman-teman yang hilang berhasil ia temukan dan barang-barang yang diimpikan pun berhasil diborong pulang. Dan ini barang-barang yang berhasil dibelinya dengan harga miring. Ini adalah bahan. 1 meternya 15.000 yang ini. Kalau yang ini harganya dari 100.000. Gua ngotot tuh jualan belinya tuh ngotot. Pakai nawar. Pakai otot leher. Sampai akhirnya gue berhasil mendapatkan harga 50.000 per meter. Hebat kan gue? Barang-barang buruan sudah di tangan dan Preti Asmara pun meninggalkan pasar Tanah Abang dengan hati puas dan janji untuk menjelajah di lain waktu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Beginilah penampilan Elma Theana sejak resmi menjadi Nyonya Julianda Barus. Dalam berpakaian, Elma terlihat tampak anggun dan sopan dengan pakaian tertutup. Sekilas kesan glamor seorang selebritis pun tidak lagi melekat pada diri Elma Theana. Apa saja kegiatannya selama ini? Berikut penuturan Elma Theana yang kami temui usai menghadiri sebuah acara. Kegiatannya jadi ibu rumah tangga aja, syuting masih juga. Meski memancarkan kebahagiaan, Elma terlihat lesu dan kian kurus. Bukan karena sedang tidak enak makan, melainkan karena penyakit flu tulang yang menyerang tubuhnya. Ya saya sakit 4 hari, flu tulang, udah 5 hari, jadi ngilu semua gitu. Selain istirahat, tidak banyak yang bisa dilakukan Elma untuk mengusir penyakit yang membuat ngilu tubuh itu. Apalagi ia tidak bisa langsung mengkonsumsi obat. Saya lagi alergi obat kan, jadi nggak. Hasilnya, meski berangsur-angsur pulih, ia masih juga merasakan tidak enak badan sesekali. Namun apa boleh buat, profesinya yang tetap seorang selebritis mewajibkan Elma untuk bersosialisasi meski kondisi tubuh kurang sehat. Ini sebenarnya masih kelingan-kelingan sih, cuma udah lama nggak bersosialisasi, jadi pengen sosialisasi ketemu teman-teman. Tapi maksain, jadi agak-agak masih lenger gitu. Pikiran nggak? Enggak, karena ini aja kecapean aja. Rati Sanggarwati berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak ada hambatan, mantan model ini bersama jamaah lain pergi meninggalkan tanah air pada musim haji 2006. Mengunjungi rumah Allah merupakan dambaan setiap umat muslim bagi yang telah mampu. Demikian pula dengan Rati Sanggarwati yang di musim haji tahun ini segera menunaikan ibadah haji. Karena selama ini Rati hanya melakukan ibadah umroh, sehingga tergerak hatinya mengunjungi tanah suci di musim haji tahun ini pada tanggal 25 Desember mendatang. 4 kali umroh, saya udah 4 kali umroh. Pulang dari umroh yang keempat tuh saya tenang-tenang aja. Kemudian ada teman saya, Ibu Riali Syabana, dia bilang begini, Mbak Rati, sebaiknya kita sebelum mati haji dulu. Gitu. Wah, saya langsung,
iya juga ya gitu ya. Maksudnya waktu harus ada ya, waktu ada, biaya insya Allah ada. Tinggal barangkali memang harus kita niatkan.